Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa dalam merancang pembelajaran, seorang guru perlu memikirkan mengenai pemilihan model, media, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Hal itu dilakukan demi keberhasilan pembelajaran. Hari ini, kelompok saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran matematika. Ada apa saja sih? Untuk mengetahuinya, Anda harus menyimak penjelasan berikut ini dengan baik ya. Sebelum membahas tentang metode pembelajaran matematika, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian metode. Menurut Suparman, metode pembelajaran adalah cara dalam menyajikan, yaitu menguraikan, memberikan contoh, dan memberikan latihan tentang isi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Menurut Abudin, metode ceramah adalah cara menyajikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menuturkan atau memberikan penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan karena biayanya murah, mudah dilakukan, dan memungkinkan banyak materi untuk dijelaskan. Metode ceramah memiliki kelebihan, antara lain praktis dari sisi persiapan, efisien dari sisi waktu dan biaya, dapat menyampaikan materi yang banyak, serta mendorong guru untuk menguasai materi lebih lanjut, sedangkan kelebihan lain adalah memudahkan guru untuk mengontrol kelas, melakukan persiapan, dan siswa dapat menerima ilmu pengetahuan secara langsung. Apabila menggunakan metode ini, guru akan lebih mudah mengawasi ketertiban siswa dalam mendengarkan pembelajaran, disebabkan mereka melakukan kegiatan yang sama. Bagi guru juga ringan, karena konsentrasi guru akan tidak terbagi-bagi. Namun, selain memiliki keunggulan, metode ceramah juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain guru lebih aktif, sedangkan murid bersifat pasif karena perhatian hanya terpusat pada guru. Siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun ada siswa yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu benar. Siswa akan lebih merasa bosan dan mengantuk karena dalam metode ini hanya guru yang aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan para peserta didiknya hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. Cenderung membuat peserta didik kurang kreatif, materi yang disampaikan hanya mengandalkan ingatan guru dan menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Lalu, bagaimana penerapan metode ceramah? Penerapan metode ceramah ini ada 3 tahap, yaitu persiapan, penyajian, dan penutup. Tahap persiapan, pertama guru menjelaskan tujuan terlebih dahulu pada siswa, dengan maksud agar siswa mengetahui arah kegiatan dalam belajar. Selanjutnya itu guru mengemukakan pokok materi yang disampaikan kepada siswa. Guru memancing pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian mereka. Selanjutnya ada penyajian materi. Guru memperhatikan siswa dari awal sampai akhir pembelajaran, agar siswa tetap berkonsentrasi dengan baik. Kemudian guru menyajikan pembelajaran secara sistematif. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru menciptakan variatif. Kemudian guru memberikan pelajaran ulang kepada siswa atau memberikan pengulangan, serta membangkitkan motivasi belajar secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam pembelajaran, guru menggunakan media pembelajaran yang variatif. Hal ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan untuk
menarik perhatian siswa. Terakhir ada kegiatan penutup, yaitu pengambilan kesimpulan dari semua materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi materi pembelajaran yang telah diberikan. Selanjutnya ada melaksanakan penilaian secara komprehensif untuk mengukur perubahan tingkah laku. Dalam pembelajaran matematika, metode ceramah ini memang sering digunakan, yaitu penerapannya antara lain misal guru menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun datar maupun bangun ruang. Nah, hal ini penerapannya guru menggunakan metode ceramah, artinya guru memberikan penjelasan secara lisan tentang apa sih sifat-sifat bangun datar, apa sih sifat-sifat bangun ruang, seperti itu. Jadi penjelasannya itu diberikan secara lisan oleh guru, dan hal ini dimaksudkan agar siswa mendapatkan penjelasan yang benar sesuai konsep, sesuai dengan pemahaman guru. Pada pembelajaran matematika, metode ceramah ini dapat diterapkan pada waktu kegiatan pelajaran baru dimulai, atau pada saat guru menginformasikan materi pembelajaran yang tidak menuntut peran aktif siswa. Contohnya menginformasikan tentang definisi, teorema, rumus, ataupun prosedur. Ada beberapa pertimbangan situasi untuk menggunakan metode ceramah dalam belajar, yaitu jika anak benar-benar memerlukan penjelasan dari guru untuk menghindari kesalahpahaman, benar-benar tidak ada sumber bahan pembelajaran bagi peserta didik, atau untuk menghadapi peserta didik yang banyak jumlahnya, dan bila menggunakan metode lain itu sukar untuk diterapkan. Nama saya Dian Nirmawati, NIM 18011000055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran ekspositori. Strategi atau rencana pembelajaran ekspositori adalah rencana pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal atau lisan. Bisa dilakukan dengan cara diskusi atau ceramah kepada sekelompok peserta didik agar peserta didik mampu berpikir lebih kritis dan menguasai materi yang sedang dipelajari. Metode ini merupakan cara pembelajaran dengan guru hanya berbicara pada saat-saat tertentu saja. Sedangkan kegiatan siswa tidak hanya terfokus pada mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, melainkan siswa-siswa tersebut mengerjakan soal-soal latihan soal dan berkelompok. Pada pembelajaran matematika di SD, guru berbicara pada saat menjelaskan materi dan memberikan contoh-contoh latihan soal. Ekspositori merupakan model pembelajaran yang banyak digunakan dalam kegiatan mengajar. Hal ini disebabkan karena strategi ekspositori memiliki keunggulan atau kelebihan. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Kelebihan model pembelajaran ekspositori yang pertama yaitu guru dapat mengontrol atau memeriksa urutan dan penugasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. Kelebihan yang kedua yaitu strategi ini dianggap efektif di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, strategi ini juga dapat membuat peserta didik mendengarkan materi pembelajaran, juga sekaligus membuat peserta didik dapat melihat atau mengobservasi materi yang telah disampaikan oleh guru. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Juga pada model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ini memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, strategi atau rencana pembelajaran ini
tidak mungkin dapat melihat keseluruhan perbedaan karakter belajar setiap individu, baik pada perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, strategi atau rencana pembelajaran ini lebih banyak diberikan melalui ceramah atau penjelasan dari guru, sehingga sulit untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal sosialisasi hubungan antar peserta didik di lingkungannya. Langkah-langkah dalam penerapan atau pengaplikasian model pembelajaran ekspositori. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua yaitu penyajian, yang ketiga yaitu korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan peserta didik dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, menyimpulkan atau merangkum tahapan untuk memahami inti dari materi-materi yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh guru. Dan yang kelima, mengaplikasikannya. Perkenalkan, nama saya Evi Puput Mulyani dengan NIM 18.011.00057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tanya jawab dan juga metode penugasan. Metode tanya jawab merupakan salah satu metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Menurut Rustiah, beliau menyatakan bahwa metode tanya jawab merupakan suatu cara mengajar di mana guru dan siswa aktif bersama. Guru bertanya dan siswa memberikan jawaban, serta siswa mengemukakan pendapat dan juga ide-ide barunya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa metode tanya jawab ini sudah sangat sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Bertanya memiliki peranan yang sangat penting. Pertanyaan yang disusun dengan baik dan dengan teknik yang tepat akan menghasilkan partisipasi siswa yang aktif di dalam proses pembelajaran. Selain itu, dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa terhadap masalah yang sedang dibicarakan, dapat mengembangkan pola pikir dan juga belajar aktif siswa, serta dapat memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Pastinya, setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh metode tanya jawab ini ialah dapat menjadikan kelas menjadi lebih hidup. Hal itu karena partisipasi siswa di dalam kelas itu menjadi sangat aktif. Siswa akan dengan seksama menyimak pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan mereka akan mencoba menjawab setiap pertanyaan dengan tepat. Dengan demikian, siswa akan menerima pembelajaran dengan baik dan aktif. Nah, aktif di sini adalah aktif berpikir, tidak hanya mendengarkan saja. Kemudian, kelemahan yang dimiliki oleh metode tanya jawab ini ialah jalannya pembelajaran menjadi terhambat. Hal itu karena diselingi dengan tanya jawab, yang mana jawaban yang diberikan oleh peserta didik terkadang kurang tepat. Selain itu, Sutopo juga menjelaskan bahwa kelemahan yang dimiliki oleh metode tanya jawab ini adalah memberikan peluang keluar dari pokok bahasan, dikarenakan yang dikatakan siswa itu menyimpang. Kemudian, kekurangan waktu apabila siswa itu harus menjawab pertanyaan dan juga memberikan pertanyaan. Penerapan metode tanya jawab di dalam pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi di dalam kelas. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru tentunya harus sudah disusun sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan dengan materi yang sedang diajarkan.
Adapun langkah-langkah dalam penerapan metode tanya jawab ini di dalam pembelajaran, yaitu ada langkah persiapan dan juga langkah pelaksanaan. Untuk langkah persiapan, tentunya guru harus sudah mempersiapkan terlebih dahulu, seperti topiknya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan juga guru harus mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh siswa. Langkah pelaksanaan. Yang pertama adalah guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan juga mengkomunikasikan metode tanya jawab yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru memberikan suatu permasalahan sebagai apersepsi dan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat diajukan kepada seorang siswa maupun ke seluruh kelas. Guru harus dapat menggugah siswa yang pendiam dan pemalu dan dapat mengendalikan siswa yang aktif dan menjawab pertanyaan. Kegiatan tanya jawab harus dilaksanakan dalam situasi yang tenang, tidak tegang. Selain itu, guru harus memberikan waktu agar siswa dapat menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya adalah metode penugasan. Metode penugasan dikenal juga dengan istilah metode resitasi, di mana metode ini merupakan suatu metode yang cara pelaksanaannya dilakukan dengan cara memberikan tugas di luar kelas atau di luar jam pelajaran. Pemberian tugas ini bertujuan untuk memberikan tambahan bekal pengalaman dan juga pengetahuan kepada siswa. Nah, sejalan dengan itu, Jamarah dan Zain juga mengemukakan bahwa metode penugasan atau resitasi merupakan suatu metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, tugas ini dapat dilakukan oleh siswa baik di sekolah, di kelas, di halaman sekolah, di perpustakaan, di rumah, maupun di mana saja, asalkan tugas itu dapat dikerjakan. Metode penugasan atau resitasi ini di samping dapat merangsang siswa untuk aktif belajar, juga dapat menanamkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Oleh karena itu, tugas ini dapat diberikan secara individu maupun berkelompok. Tentunya, metode penugasan ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Jamarah dan Zain, mereka menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh metode penugasan ini diantaranya ialah lebih mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Kemudian, dapat meningkatkan tanggung jawab dan juga disiplin siswa, serta dapat meningkatkan kreativitas siswa. Adalah kelemahan yang dimiliki oleh metode tanya jawab. Di antaranya ialah siswa itu sulit dikontrol. Apakah ia ingin mengerjakan sendiri tugasnya ataupun dikerjakan oleh orang lain. Kemudian untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan menyelesaikan tugas itu hanya anggota tertentu, sementara anggota-anggota yang lain itu tidak berpartisipasi secara aktif. Kelemahan yang selanjutnya adalah tidak mudah bagi guru untuk memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa. Kemudian, kelemahan yang lain adalah pemberian tugas yang monoton tentu saja akan menyebabkan siswa menjadi bosan. Yang selanjutnya adalah penerapan metode penugasan di dalam pembelajaran. Nah, di dalam penerapannya ini terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase pemberian tugas, kemudian fase pelaksanaan tugas, dan juga fase mempertanggungjawabkan tugas. Nah, di dalam fase pemberian tugas ini, tentunya guru harus memberikan tugas tersebut dengan jelas dan disesuaikan dengan kemampuan dan juga kesanggupan siswa. Tentunya dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu,
guru juga harus memberikan waktu yang cukup untuk siswa mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, di dalam fase pelaksanaan tugas, tentunya guru harus tetap memberikan dukungan, dorongan, dan juga pengawasan ketika siswa melaksanakan tugas tersebut. Kemudian, pada fase mempertanggungjawabkan tugas, tentunya guru harus meminta laporan hasil tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa, kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa, dan juga memberikan penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode drill dan latihan. Yang pertama, metode drill. Metode drill merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa, sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Kata latihan mengandung arti bahwa sesuatu itu selalu diulang-ulang. Untuk kelebihan dan kelemahan metode drill, sebagai suatu metode yang diakui mempunyai banyak kelebihan, juga tidak bisa disangkal bahwa metode drill mempunyai beberapa kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu untuk memperoleh kecakapan motorik. Yang kedua, untuk memperoleh kecakapan mental. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. Yang keempat, pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi dalam pelaksanaannya. Yang kelima, pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, rumit menjadi lebih otomatis. Untuk kelemahan metode drill, yang pertama yaitu menghambat bakat dan inisiatif siswa. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton, mudah membosankan. Yang keempat, membentuk kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis. Yang kelima yaitu dapat menimbulkan verbalisme. Langkah-langkah dalam melaksanakan latihan baik untuk belajar verbal ataupun belajar keterampilan menurut Sumiati adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberi penjelasan singkat tentang konsep, prinsip, atau aturan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilatihkan. Yang kedua, guru mempertunjukkan bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar, sesuai dengan konsep dan aturan tertentu. Yang ketiga, jika belajar dilakukan secara kelompok atau klasikal, guru dapat memerintah salah seorang siswa untuk menirukan apa yang telah dilakukan guru, sementara siswa lain memperhatikan. Yang keempat, latihan perseorangan dapat dilakukan melalui bimbingan dari guru, sehingga dicapai hasil belajar sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu ada metode latihan. Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk kelebihan metode latihan, yakni yang pertama, memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Yang kedua, peserta didik mendapat kesempatan untuk melatih diri bekerja secara mandiri. Yang ketiga, metode latihan dapat merangsang daya pikir peserta didik karena mereka dituntut untuk melatih kemampuan yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, jika metode ini digunakan dalam kelompok peserta didik dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Hal tersebut melatih peserta didik untuk bekerja secara kelompok, bergotong royong, dan bekerja sama dengan orang lain. Untuk kelemahan metode latihan ini, yang pertama, apabila latihan tersebut diberikan secara kelompok, seringkali yang mengerjakan hanya peserta didik tertentu saja. Yang kedua,
Metode latihan dengan sendirinya menuntut tanggung jawab guru yang sangat besar untuk memeriksa dan memberikan umpan balik terhadap latihan-latihan yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, seringkali terjadi penyimpangan dalam penggunaan metode latihan. Yang keempat, apabila latihan tersebut terlalu banyak dan sulit untuk dikerjakan, maka akan menyita waktu peserta didik. Selanjutnya, untuk penerapan dalam metode latihan, yang pertama, rumuskan tujuan yang matang dari setiap latihan yang diberikan dalam pembelajaran, dan pilihlah materi yang tepat untuk dilatihkan. Yang kedua, tetapkan apakah latihan yang diberikan untuk dikerjakan secara klasikal, kelompok, atau individual. Yang ketiga, siapkanlah alat dan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta didik dalam melaksanakan latihannya. Apakah alat dan sumber tersebut sudah menunjang tercapainya tujuan? Yang keempat, upayakan agar semua peserta didik terlibat dalam setiap latihan yang diberikan. Yang kelima, berikanlah umpan balik dengan segera terhadap latihan yang diberikan. Yang keenam, lakukanlah evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap keefektivitas metode latihan maupun terhadap hasil peserta. Saya Rafelia Paleni akan melanjutkan jenis model pembelajaran matematika yang berikutnya, yaitu ada model penemuan atau yang biasa kita ketahui dengan discovery learning. Model ini diartikan sebagai cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, dalam metode penemuan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada metode murni, metode terbimbing, dan kemudian ada metode laboratori. Yang pertama yaitu ada metode penemuan murni. Nah, metode ini belajarnya yaitu terpusat pada siswa dan tidak terpusat pada guru. Jadi siswalah yang menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan. Nah, guru nanti hanya akan memberikan suatu contoh masalah dan situasi belajar kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada metode penemuan terbimbing. Nah, nanti guru akan mengarahkan tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, ataupun dialog, sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan sesuai dengan rancangan yang guru buat. Kemudian yang ketiga ada metode penemuan laboratori, adalah penemuan yang menggunakan objek secara langsung, menggunakan sebuah media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif, kemudian merumuskan dan membuat kesimpulan. Nah, pada penemuan laboratori dapat diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok. Kemudian, model ini memiliki kelebihan serta kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu untuk metode ini, yang pertama yaitu siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan oleh guru. Kemudian yang kedua dapat menumbuhkan sekaligus menanamkan sifat inquiry, yaitu mencari dan menemukan. Kemudian selanjutnya yaitu mendukung kemampuan problem solving pada siswa. Nah, yang keempat yaitu memberikan interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Dengan demikian siswa juga dapat terlatih untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima yaitu materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa nanti akan dilibatkan dalam proses pembelajarannya, dalam proses menemukannya. Kemudian metode ini memiliki kekurangan. Nah, untuk materi tertentu waktu yang tersisa yaitu lebih banyak. Kemudian tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Kemudian di lapangan beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan metode ceramah. Kemudian tidak semua topik itu cocok disampaikan dengan metode ini. Nah, umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat
dapat dikembangkan melalui metode penemuan berbimbing. Lalu untuk penerapannya dalam pembelajaran, yaitu guru nanti akan merumuskan masalah yang akan dihadapkan pada siswa dengan data secukupnya. Kemudian perumusan tersebut yaitu harus jelas dan tidak menimbulkan kesalahan tafsir sehingga arah yang akan ditempuh oleh siswa itu tidaklah salah. Kemudian dari data yang diberikan oleh guru, nanti siswa akan menyusun, kemudian memproses, mengorganisasikan, dan menganalisis data tersebut. Nah, dalam hal ini, bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. Kemudian, bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke arah yang tepat, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan atau LKS. Jadi kuranglah tepat bila guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya sekaligus, seperti itu. Kemudian siswa nanti akan menyusun melalui perkiraan dari hasil analisis yang telah dilakukannya. Bila perlu, perkiraan tersebut nanti diperiksa oleh guru. Hal ini perlu dilakukan untuk meyakinkan kebenaran dari perkiraan siswa. Nah, bila telah diperoleh sebuah kepastian tentang kebenarannya, maka perkiraan tersebut dapat diverbalisasikan agar siswa nanti dapat menyusun hasil analisisnya. Kemudian sesudahnya siswa dapat menemukan apa yang dicari, dan guru menyediakan soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan tersebut adalah benar. Model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, model ini merupakan model cara mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir secara ilmiah. Model ini menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan kekreatifan dalam pemecahan masalah. Nah, model inquiry ini adalah model pembelajaran di mana nanti siswa akan menemukan dan menggunakan berbagai macam sumber-sumber informasi dan ide-ide untuk menambah pemahaman mereka tentang suatu masalah ataupun topik maupun isu. Kemudian ada beberapa kelebihan serta kelemahan dari model ini. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Kelebihan dari model ini yaitu siswa aktif dalam kegiatan belajar karena siswa akan berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Kemudian siswa memahami benar mengenai bahan pelajaran karena siswa mengalami sendiri proses menemukan sesuatu yang diperoleh. Dengan cara ini akan lebih lama diingatnya. Kemudian menemukan sendiri dan akan menimbulkan rasa puas. Nah, kepuasan batin ini akan mendorong siswa melakukan inquiry hingga nanti minat belajarnya meningkat. Kemudian siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode model inquiry ini akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Model ini dapat melatih siswa untuk belajar sendiri. Selain itu, beberapa kelemahan lain dari model inquiry ini adalah yang pertama yaitu model ini banyak menyita waktu karena akan menjamin siswa agar tetap bersemangat dalam mencari penyelesaiannya. Kemudian setiap guru mempunyai selera ataupun kemampuan mengajar dengan cara inquiry. Kemudian tidak semua anak melakukan pembelajaran ini. Metode ini tidak dapat digunakan dalam mengajarkan setiap topiknya. Kemudian kelas yang banyak siswanya akan sangat merepotkan guru dalam bimbingan dan pengarahan belajar dengan model inquiry ini. Kemudian langkah-langkah proses pembelajaran model inquiry yaitu yang pertama ada orientasi. Nah, pada orientasi ini langkah untuk membina suasana atau pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru akan mengondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, berikutnya yaitu merumuskan masalah. Nah, pada langkah ini, siswa akan dibawa pada suatu persoalan yang mengandung sebuah teka-teki. Kemudian, mengajukan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji sebagai jawaban sementara.
hipotesis perlu diuji kebenarannya, yaitu dengan mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan aktivitas jaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Menguji hipotesis merupakan proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Kemudian merumuskan sebuah kesimpulan. Proses ini mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Kemudian mengaplikasi kesimpulan di mana nanti siswa akan menggunakan kesimpulannya yang didapat terhadap soal permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang metode pelajaran pada pembelajaran matematika. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.